Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Berkecukupan Kasih Karunia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Paulus mengalami banyak sekali tantangan dalam kehidupannya, sehingga ia merasakan tantangan tersebut sebagai duri dalam dagingnya. Nah, apakah tantangan yang dihadapi oleh Paulus? Berikut ini adalah beberapa kemungkinannya. Godaan seksual. Mungkinkah Paulus bergumul dengan nafsu dagingnya? Bukankah ia seorang yang single? Ia bergumul hingga ia mengatakan di Roma 7 ayat 18, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Musuh yang dihadapi. Mungkin tantangan yang dihadapinya bukanlah merupakan suatu godaan, tetapi suatu pertentangan. 2 Korintus 12 ayat 7 mengatakan, utusan iblis untuk mengecoh aku. Kemudian banyak yang mempertanyakan kerasulannya sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 12, atau meremehkan pekabaran kasih karunia sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 1 ayat 7. Tantangan mengenai pengajaran kasih karunia yang diajarkannya termasuk dari Petrus yang dapat kita baca dalam Galatia 2 ayat 11, atau Himeneus dan Alexander yang menghujatnya sebagaimana yang tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 20. Penderitaan tubuhnya sendiri sebagai duri dalam dagingnya, sebab matanya yang rabun sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 11. Bukankah penglihatan yang tidak jelas dapat jadi kendala dalam mengabarkan Injil? Ia mungkin adalah seorang pembicara yang dinamik, namun pendengarannya tidak menyetujui dengannya sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 10. Orang menganggapnya dia tidak fasih lidah. Sungguh cukup banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus, di mana ia selalu dicobai, dipukul, pandangan yang tidak jelas, penyampaian yang ditolak orang, tidak ada istri sebagai pendamping yang dapat menguatkan dan menghiburnya, dan sebagainya. Tidak heran ia berdoa kepada Tuhan dan mendapat jawaban dari doanya, sebagaimana yang tertulis dalam ayat inti di atas. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sesungguhnya kasih karunia Tuhan cukup untuk memberikan kekuatan kepada kita masing-masing sewaktu kita lemah. Cukup menghiburkan kita sewaktu kita menghadapi kesusahan. Cukup memberikan harapan kepada kita waktu kita merasa putus asa. Dan cukup memberikan perasaan damai sejahtera sewaktu dalam kesengsaraan. Ingatlah, kasih karunia Yesus yang telah mati bagi kita sudah cukup menguatkan kita, sebab ia telah lebih banyak menderita daripada kita, agar kita memperoleh keselamatan. Sebab itu dalam semua kesukaran dan penderitaan, pandanglah kepada kasih karunia-Nya, dan semuanya itu akan tidak berarti apa-apa. Kasih karunia-Nya lebih dari cukup untuk menghadapi semua tantangan hidup kita, termasuk kematian orang yang kita kasihi sekalipun. Semoga kita dapat senantiasa memandang kepada kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat memperoleh kekuatan setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati.